Jadi kehadiran lembaga Rabithah Alawiyin ini mewakili umat Islam untuk meneliti sebuah riset ilmiah dengan tim yang kredibel dan ahli dalam bidangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala sahbihi wa tabi'ih, amma ba'du. Genealogis silsilah para habaib, para sadah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keturunan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Islam, genealogis para habaib dan para sadah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut pertama dengan sebutan kerabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau qarabatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani jilid 3 halaman 47, hadis nomor 2641. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai ayat "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba", katakan wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak minta kepada kamu sekalian atas dakwahku, atas tablighku suatu upah materi, illal mawaddata fil qurba, kecuali yang aku minta kamu sekalian menyayangi pada sanak kerabatku. Ayat 23 surat Asy-Syura. Para sahabat bertanya, "Waman qarabatuka?" Siapa kerabat engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita mencintainya, yang wajib kita menyayanginya? Rasulullah mengatakan, "Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma." Ialah Ali, Fatimah dan kedua anak Fatimah dan kedua anaknya Ali dan Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Yakni genealogisnya adalah para habaib, para sadah, ialah keturunan Hasan dan Husain, berujung pada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum, berujung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, disebut kerabat. Yang kedua, genealogis para habaib dan sadah
pada Nabi Muhammad SAW disebut Ahlul Bait. Saya baca dalam kitab Sunan Tirmidzi hadis nomor 3205 dengan syarahnya Tuhfatul Ahwazi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, jilid 9 halaman 64-65. Ketika ayat 33 surat Al-Ahzab diturunkan, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan dari kamu sekalian kotoran, wahai ahlul bait, dan Allah menghendaki untuk membersihkan kamu sekalian sebersih-bersihnya. Nah, di sini ahlul bait, ahli rumah. Siapa ahlul bait? Ayat ini turun, kemudian Rasulullah memanggil Fatimah, Hasan dan Husain. Fada'a Fatimata wa Hasanan wa Husainan fajalla lahum bikisa'in, kemudian menutupinya dengan baju. Ketiga-tiganya ini ditutup oleh Nabi dengan baju. Wa Aliyun khalfa dhahrih, sedangkan Ali di belakang punggung Nabi Muhammad SAW. Fajalla lahu bikisa'in, kemudian ditutupi dengan baju. Ada 4 manusia yang mulia: Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma haula'i ahlu baiti, ya Allah, mereka inilah ahli rumahku, ahlul baitku. Fa'adhib anhum rijsa, maka ya Allah, hilangkan kotoran dari mereka. Wa tahhirhum tadhira, dan jadikan mereka manusia yang bersih sebersih-bersihnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, genealogis keturunan Nabi SAW, habaib dan sadah, disebut dalam Al-Quran ialah abna dan nisa, yaitu putra-putri Nabi Muhammad SAW. Saya baca di dalam tafsir Al-Kasyaf. Tafsir ini secara teologi bukan ahli sunnah, tetapi Mu'tazilah. Tetapi dalam perkara ini tidak perkara Mu'tazilah, tetapi sama dengan ahli sunnah, yaitu masalah ahlul bait. Saya baca dalam tafsir Al-Kasyaf. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah. Karya Az-Zamakhsyari di jilid 1 halaman 433-434. Ketika ayat 61 surat Ali Imran turun, yaitu ayat yang mengenai mubahalah, tantangan Nabi mubahalah, tantangan Nabi dengan Nasrani untuk mubahalah, yaitu doa bareng, kemudian siapa yang mendapatkan laknat. Nah, di sini dijelaskan mubahalah Nabi. Ketika itu Nabi bersama siapa? Disebutkan di dalam tafsir Al-Kasyaf, mendekap Husain, memegang tangannya Hasan, muhtadinan al-Husain, akhidan biyadil Hasan, memegang tangannya Hasan. Wa Fatimah tamshi khalfah, Fatimah berjalan di belakang Nabi SAW. Wa Aliyun khalfaha, Ali di belakang Fatimah radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi mengatakan, idza ana da'autu fa'aminu, jika aku berdoa, kamu sekalian, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, membaca amin. Maka Uskup Najran, tokoh dari Nasrani itu,
menyuruh orang-orang Nasrani untuk mengurungkan tantangan mubahalahnya Nabi. Jangan berani menghadapi tantangan mubahalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uskup Najrani memerintahkan orang-orang Nasrani untuk membatalkan doa tantangan turunnya laknat dengan Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya. Nah, di sini ayat ketika Nabi mengajak mubahalah, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Ayo kita undang, mari kamu sekalian, kita akan mengundang, kami akan mengundang anak-anak kami, wa abna'akum, dan kamu sekalian mengundang anak-anakmu, anak-anak kamu sekalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, dan perempuan-perempuan kami kita undang, wa nisa'akum, perempuan-perempuan kalian kamu undang, kamu sekalian mengundangnya, wa anfusana wa anfusakum, diri kita dan diri kamu sekalian, summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka kita mubahalah, kemudian kita menjadikan siapa yang mendapatkan laknat, ialah laknat akan turun pada orang-orang yang dusta. Di sini Rasulullah menyebut anak-anak Rasulullah, genealogis Nabi Muhammad disebut abna, yaitu anak-anak, anak cucu. Nah, berarti ada 3 istilah paling tidak dalam syariat, yaitu istilah qarabatun Nabi SAW, ahlu baitin Nabi SAW, abna'un Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi, hadis nomor 1979, dengan syarahnya Tuhfatul Ahwazi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, jilid 6 halaman 103. Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Studilah kalian, belajarlah kalian, risetlah kalian dari nasab-nasab kalian, genealogis. Nah, selama ini riset yang luar biasa terjaga keakuratannya adalah risetnya para habaib, risetnya para sadah. Itu punya data-data tercatat, terbukukan sesuai dengan rekomendasi Nabi supaya mempelajari nasab. Mata silu nabi arhamakum, dengan studi itu kamu akan menemukan, akan mempelajari dengan apa kamu bisa silaturahmi dengan saudara kalian, dengan kerabat kalian, sesama para habaib, sesama para sadah. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Jadi kehadiran lembaga Rabithah Alawiyin ini mewakili umat Islam untuk meneliti sebuah riset ilmiah dengan tim yang kredibel dan ahli dalam bidangnya, untuk meneliti mana habaib, mana yang bukan habaib, mana sadah, mana yang bukan sadah. Dan riset ini memang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk riset genealogis, yaitu riset silsilah, riset nasab, lebih-lebih nasabnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini meragukan. Jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini benar atau tidak, meragukan. Kalau memang diakui oleh Rabithah Alawiyin, Rabithah Alawiyah, dan ma'ruf dengan silsilah yang kuat, dengan data yang kuat, itu kita cukup. Kalau Anda mengatakan itu tidak cukup, silsilah di Indonesia ini sejarahnya bisa bubar. Di Indonesia ini sejarah-sejarah daerah, cerita-cerita wali di daerah, apakah punya data yang ilmiah semua? Yang sudah terbukukan, yang sudah
jelas melakukan riset-riset ilmiah, yaitu data-data para habaib, para sadah yang ada di Rabithah Alawiyin, dan mungkin ada di lembaga-lembaga habaib yang lain, bisa di Yaman, bisa di Mesir, atau di negara-negara lain. Jadi jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini meragukan betulkah keturunan Nabi atau tidak. Ini tidak bisa, ini seperti ini. Ucapan seperti ini jauh dari ilmiah dan kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.